Hello Teknolovers, apa kalian pernah dengar soal sosok supir Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di salah satu daerah di Indonesia? Ya, sosok supir tersebut kemudian jadi perbincangan warganet lantaran bukan dari kalangan orang sembarangan loh. Lantas siapakah sosok tersebut? Mari langsung saja kita simak ulasannya berikut ini. Sosok Pas Pampres Amir Sitorus. Sopir Presiden Jokowi saat mengunjungi Sumatera Utara di Labura pada Rabu 17 Mei tahun 2023 lalu adalah sosok yang tak asing. Sopir Presiden Jokowi itu bernama Amir Sitorus. Pas Pampres ini bertanggung jawab penuh membawa orang nomor satu di negeri ini saat mengunjungi Kabupaten Labura. Sopir Presiden Jokowi telah beberapa kali disebut sebagai driver VVIP yang berarti orang yang sangat penting. Membawa kakek ketua Nahyan atau anak Bobi Nasution Kahiyang Ayu, wali kota Medan, ke berbagai lokasi. Seperti yang dilaporkan Medan Insider dari akun Instagram @laburaku pada Jumat 19 Mei 2023. Amir Sitorus mengamati kondisi jalan yang sangat rusak di wilayah Labura dengan mobil hitam Land Cruiser plat Indonesia. Amiruddin Sitorus, begitu nama lengkapnya, diketahui tercatat sebagai warga Dusun 1 Desa Hasang, Labuhan Batu Utara. Pas Pampres yang satu ini dipercaya Jokowi membawanya melihat dari dekat kondisi jalan yang rusak parah di sana. Tak cuma menjadi supir Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu Amiruddin Sitorus pun tercatat pernah dipercaya membawa Perdana Menteri Singapura saat KTT ASEAN. Bukan orang sembarangan memang ya. Lantaran hal tersebut, banyak kemudian warganet yang memuji Amir Sitorus di kolom komentar. Puji Rizky Silalahi 100 berkata, "Driver bukan sembarangan driver. Satu kampung kita berarti bang," kata netizen bernama Randy Yandrean. Sementara itu, keluarga besar SMK Pelita pun ikut bersuara. Wah, Brava SMK Pelita punya alumni menjadi Pas Pampres Puji Hindun Zainab. Sopir Presiden Jokowi ini pun terdaftar sebagai alumni SMK Pelita AEK Kanopan. Sayangnya di narasi itu tidak dijelaskan apakah Amir Sitorus sudah punya istri atau masih single. Tapi kalau netizen Indonesia pasti cepat atau lambat akan tahu seluk-beluk seseorang kalau mereka memang ingin cari tahu. Mobil Jokowi jadi tempat foto selfie warga. Saat meninjau jalan yang rusak di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, mobil Presiden Jokowi menarik perhatian. Orang-orang di daerah ini bahkan melakukan selfie di mobil Jokowi ini. Puluhan orang, termasuk anak-anak dan emak-emak, berkerumun di sekitar mobil Jokowi. Menurut foto yang diterima Detik Sumut pada Rabu 17 Mei 2023, mereka bahkan tidak peduli di mana mobil berada di kubangan lumpur. Untuk melakukan selfie di mobil Jokowi, warga mengambil berbagai tindakan, termasuk berlari di lumpur, menggendong anak, dan berdesak-desakan, meskipun tampaknya dihalangi oleh Pas Pampres. Selain itu, rombongan warga ini terus mengangkat ponsel setinggi mungkin untuk mengabadikan penampakan pemimpin negara ini. Beberapa di antara mereka memilih memotret selfie dari kejauhan. Saat mobil Jokowi melintasi jalan yang sudah rusak sejak menahun, warga tampak sangat antusias. By the way nih, terlepas dari supir yang mengantar Jokowi dalam rangka kunjungan kerja tersebut, kira-kira Jokowi melakukan aktivitas apa saja ya selama bersama supir viral tersebut? Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memang diketahui telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Labuhan Batu Utara pada pertengahan 2023 lalu. Kunjungan tersebut bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Presiden Jokowi tiba di alun-alun AEK Kanopan pada pukul 8.25 waktu Indonesia Barat dengan menaiki helikopter. Kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini disambut langsung Bupati Labuhan Batu Utara, Hendrianto Sitorus, Dandim 0209 LB Letkov Infantri, Muhammad Faisal Rangkuti, Kapolres LB AKBP James Hasudungan Hutajulu, Wakil Bupati Samsul Tanjung, dan Sekda Haji Muhammad Suib. Tiba-tiba, Presiden Jokowi bersama rombongan Kapolda dan Pangdam serta Bupati Labura langsung bergegas meninjau jalan rusak di Kabupaten Labuhan Batu Utara yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Utara pada Rabu 17 Mei 2023, Presiden Joko Widodo meninjau kondisi infrastruktur Jalan Gunting Saga di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
Presiden menyatakan bahwa lebih dari 260 km jalan nasional di Provinsi Sumatera Utara mengalami kerusakan. Ya, ini kita di Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Yang kita lihat di Provinsi Sumatera Utara ini, jalan nasional ada 2.600 km, yang rusak kira-kira 260-an kilometer. Ini jalan nasional, ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media lokal. Di sisi lain, dari 3.005 km jalan provinsi, 340 km diantaranya membutuhkan perbaikan. Di sisi lain, dari 33.000 km jalan kabupaten, 13.000 km diantaranya juga mengalami kerusakan. Menurutnya, banyak jalan kabupaten yang rusak. Dari 33.000 km di Sumatera Utara, kira-kira 13.000 km telah rusak, salah satunya di Labuhan Batu Utara. Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa infrastruktur jalan yang rusak akan diperbaiki segera oleh pemerintah pusat mulai Juli 2023. Perbaikan juga akan didistribusikan ke pemerintah daerah sesuai dengan siapa yang bertanggung jawab atas setiap jalan. Dia mengatakan bahwa semua yang ada di Sumatera Utara masih diberikan kepada kita. Beberapa dilakukan oleh Pak Gubernur, Pak Bupati, dan beberapa diambil alih oleh pusat yang hampir tidak dapat dilakukan oleh provinsi, kabupaten, atau kota. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa kondisi jalan rusak terjadi tidak hanya di Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu, perbaikan jalan memerlukan waktu yang tidak singkat. Selain itu, pemerintah akan memperbaiki jalan sesuai dengan skala prioritasnya. Jalan produksi dan jalan logistik yang rusak berat akan menjadi prioritas utama untuk perbaikan. Oleh karena itu, yang paling penting saat ini adalah jalan yang paling rusak, terutama jalan produksi. Jalan logistik juga penting karena diprioritaskan karena akan mempengaruhi biaya logistik, biaya produksi, inflasi, dan lain-lain. Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa dia mendapatkan informasi tentang kerusakan jalan dari berbagai sumber, termasuk laporan warga di media sosial dan dari Kementerian PUPR. Dia juga menyatakan bahwa dia akan terus memeriksa infrastruktur jalan di provinsi lain. Jokowi juga menyatakan kalau informasi soal kerusakan jalan di berbagai daerah di Indonesia ia dapatkan tidak hanya dari Dinas PU, tetapi juga dari masyarakat secara langsung dan dari berbagai platform media sosial seperti IG, Twitter, Facebook. Dari berbagai media tersebut, Jokowi kemudian telah mengumpulkan data jalan rusak, di mana ada sekitar 7.400 lokasi yang ia dapatkan dari berbagai platform media sosial tadi. Setelah itu, baru kemudian disesuaikan dengan data yang ada di Dinas PU. Presiden Jokowi telah membuat janji untuk memperbaiki jalan yang rusak di Labura paling lama hingga bulan Juli mendatang.